Oke, kawan, masih bersama saya Mbak Sumber, reporter ngiras-ngiras kameramen bayaran saya ikhlasin, insya Allah istiqomah. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang ada di sini. Ini insya Allah puluhan yang sangat akrab di kamera. Beberapa kawan, sedulur, warga sekitar mungkin ada beberapa hal yang bisa gali berkaitan dengan kegiatan yang terjadi di mungkin non sewu Bapak bisa perkenalan satu persatu, kita berbagi informasi, kita berbagi semangat dengan kawan-kawan yang mungkin jauh di luar sana. Monggo. Saya Pak Eri Widodo, alamat saya di Jalan Rinjani, RT 29, RW 008. Nah, menikah Bapak Eri Santoso dari RT 21, terus Rinjani, terus menikah Bapak Keli yang dari Desa Jumbangan, tapi masih masuk ikut Kecamatan Pare. Dia juga ikut bergabung, juga antusias sekali untuk edukasi wisata, terutama masalah kebersihan sungai yang ada di seputar Jalan Rinjani. Gitu, Mas. Oke, berarti ya syukur alhamdulillah ya, banyak pihak yang ikut mendukung, banyak pihak yang berpartisipasi. Mungkin kita teman-teman yang jauh dari lokasi Sungai Rinjani ini pengen sedikit belajar atau memetik satu hikmah. Kira-kira awalnya bagaimana sehingga muncul satu semangat bahwa sungai ini harus bersih, sungai ini harus ditata yang lebih baik. Kira-kira sejarahnya bagaimana sampai muncul semangat begitu? Ya, terima kasih, hanya sedikit saja. Berawalnya dari teman-teman yang ada di terutama Pare, terutama di Jalan Rinjani ini kan satu-satunya sungai yang ada di tengah kota Pare ini masih yang kita miliki. Terus dari kita tahu sendiri bahwa di Kabupaten Kediri ini banyak sekali tempat-tempat bermunculan wisata-wisata seperti yang ada di seputaran Kabupaten Kediri. Kita beserta masyarakat ini ingin bergerak terutama menangani masalah kali. Pertamanya ya kita hanya kerja bakti, bersih-bersih kali, dan kita kok ingin sekali merubah kali ini lebih baik, lebih bagus, dan kedepannya bisa bermanfaat untuk warga sekitar yang ada di pinggiran bantaran sungai ini. Begitu, Mas, awal ceritanya. Mungkin itu satu cerita sederhana yang akan berpengaruh secara besar, bahkan luas sampai di luar Kediri. Harapan kita begitu. Harapan kita karena berkaitan dengan kali, berkaitan dengan sungai, itu erat kaitannya dengan yang namanya air. Nah, satu kehidupan tidak akan bisa berjalan tanpa air. Bahkan udara pun, oksigen pun, itu juga asal muasalnya berangkat dari cerita air. Kita bicara oksigen berarti kita bicara tanaman. Kita bicara tanaman, mustahil kita tidak membahas air. Jadi air adalah sumber kehidupan. Kita semua bersepakat bahwa air harus kita jaga, sungai harus kita jaga, beserta dengan sumber-sumbernya. Terus kemudian tadi saya sempat berkeliling di seputaran sini. Saya menemukan ada satu mata air yang alhamdulillah kualitas airnya bagus, juga debitnya lumayan. Mungkin kalau kita sedikit lebih bersihkan, kita korek lagi, mungkin akan muncul mata air yang lebih besar. Nah, kira-kira dari teman-teman yang ada di sekitar sini, warga sini, bagaimana berkaitan dengan mata air itu akan bagaimana kan upaya? Monggo, silakan. Terima kasih. Memang Mas, sebenarnya ini kan sungai ini porosnya adalah sumber yang ada di Corah. Gitu. Jadi memang dari beberapa titik itu di ruas sepanjang Jalan Rinjani ini
banyak sekali sumber sebenarnya Mas. Sampai barat itu kan sumber semua. Itu ada kotak-kotak itu dahulu kala itu kan buat mandi teman-teman warga yang ada di seputar bantaran ini. Karena apa? Airnya juga sumber semua. Terus berselangnya waktu dengan kesadarannya masyarakat yang insya Allah kurang, sampah selalu dibuat di sungai, terus limbah-limbah rumah tangga juga masuk ke sungai, akhirnya sumber-sumber tersebut banyak sekali yang dihilangkan atau istilahnya tidak terpakai dan tidak terawat. Maka dari itu beberapa hari ini mulai kebersihan sejak pertama kali kita mau menghidupkan lagi sumber-sumber yang ada di lokasi Kali Rinjani ini, dan bertujuan untuk edukasi wisata, entah itu untuk bermain anak-anak mandi atau untuk karena sumbernya memang sangat jernih sekali itu Mas di seputaran sungai sini gitu. Oke. Pertama-tama adalah saya tergerak dengan adanya warga sekitar untuk bersama-sama membersihkan sungai, karena sesuai apa yang disampaikan tadi bahwa sungai kita hidup, kita tidak bisa memisahkan dari air, karena air ini ketika kita akan dapat menjaga kebersihannya dan lingkungan juga akan ikut terlibat di dalam suatu menjaga sungai, maka di situ kita sudah ikut bagaimana membangun suatu keberadaan sungai itu. Warga juga tidak akan membuang sampah sembarangan, sehingga kita mau tidak mau ikut terlibat di dalamnya untuk menjaga keindahan sungai yang akan bisa kita gunakan untuk warga sekitar, bahkan mungkin dari luar akan tergerak ketika ada sesuatu yang dipandang itu indah dan baik, maka di lingkungan lain pun juga akan terlibat di dalam suatu menjaga lingkungan dengan baik, aman, jernih, dan tentunya akan dapat memberikan suatu dampak yang positif
terhadap anak-anak kita, sehingga anak-anak kita juga nantinya akan punya satu tanggung jawab yang besar di dalam menjaga lingkungan, khususnya sungai, dan juga nanti berdampak pada lingkungan masing-masing. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya pertemuan pada malam hari ini akan dapat memberikan edukasi bagi warga sekitar, khususnya di bantaran Sungai Rinjani, dan umumnya harapan saya adalah seluruh Indonesia ikut menjaga bagaimana indahnya NKRI. Oke, terima kasih. Mungkin satu hikmah yang luar biasa yang panjenengan berikan, ataupun satu seruan kepada teman-teman yang ada. Intinya hari ini kita sepakat bahwa menjaga air itu penting, menjaga sungai itu wajib. Oke, dari satu komitmen itu, mari nanti kita ucapkan satu petikan konservasi harga mati, sehingga teman-teman yang ada jauh di luar sana juga akan tergerak dengan hal yang sama. Bantaran Sungai Rinjani. Nanti kita hitung 1, 2, 3, konservasi harga mati. Oke, 1, 2, 3, konservasi harga mati.